bersama, berintegritas, cerdas dan dapat dipercaya. STT Battle Indonesia. Mari sehati membangun bersama. STT Battle Indonesia hingga kerajaan Allah nyata di Indonesia. STT Battle Indonesia unggul dalam teologi Pentakosta, menuju visi dan misi yang unggul untuk kemuliaan Allah. Rendah hati dan bertanggung jawab, melayani sesama, berintegritas, cerdas dan dapat dipercaya. STT Battle Indonesia. Mari sehati membangun bersama. STT Battle Indonesia hingga kerajaan Allah nyata di Indonesia. Hingga kerajaan Allah nyata di Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara lagi. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing, saudara. Mari goyangkan tubuh saudara. Ya. Kau Tuhan yang mulia, Kau turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari Bapak Ibu Saudara ikuti gerakan saya. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami aman dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tenang Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikanku mengalir kuasa dari tempat mahali. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku katakan bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengambil kuasa dari tempat mahali. Bapa Engkau mulia,
Kami datang kepadamu pada sore hari yang indah ini, ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami menghadap tahta-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan sejak pagi, siang, bahkan sampai sore hari ini. Kami terus masih diberikan kekuatan dan tetap diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami hendak mendengar sabda firman Tuhan. Rendahkan diri kami untuk boleh mau mendengar sabda pemberitaan firman Tuhan. Agar kami dapat dibentuk dan diproses oleh Engkau. Sehingga menjadi Tuhan, menjadi unggul di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang ada di dalam Zoom meeting ini, agar kami diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami hendak mendengarkan pemberitaan firman yang akan kami dengar. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore buat teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Senat Mahasiswa STT Battle yang memberikan kesempatan ini untuk saya. Ini adalah kali perdana ya. Kali perdana saya tampil di antara para teolog-teolog yang luar biasa ya, yang sedang dibentuk di STT Battle. Terima kasih juga buat Doni Chandra yang sudah memberikan kesempatan ini untuk saya berbagi. Sebenarnya rancangannya tadinya yang sudah kita atur adalah materi ini membawakan kepada proses atau tesis yang sudah saya jalani tentang bagaimana bahasa roh atau glosolalia, tapi sepertinya kelihatannya butuh waktu yang agak lama atau butuh waktu yang tidak bisa singkat, karena pembahasan itu juga harus betul-betul diimplementasikan dengan baik. Sehingga kemarin saya diskusi dengan Senat, akhirnya mereka memberikan tema kepada saya tentang retrospeksi. Walaupun temanya ya diberikan ke saya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengenal lebih jauh dulu tentang bagaimana rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya coba akan berbagi dalam share screen saya. Kebenaran saya sudah siapkan. Tema yang akan kita bahas adalah retrospeksi, atau kalau bahasa kamus bahasa Indonesia adalah kilas balik, ya. Memandang ke belakang, melihat apa yang sudah terjadi dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya melihat dengan terjadinya pandemi COVID ini, apalagi virus di mana-mana, komunikasi kita sudah mulai agak tidak seperti dulu gitu ya.
Saya kalau berjumpa teman-teman di gereja atau sahabat-sahabat itu, kalau berjabatan tangan itu enak sekali. Atau berpelukan gitu ya, karena sudah tidak lama jumpa. Sekarang betul-betul kita dilatih untuk saling muncul egosentris. Sebenarnya nggak pengen ego, cuman karena keadaan situasi yang membuat kita agar tidak saling bersentuhan. Jadi pandemi ini banyak mengajarkan kepada kita banyak hal yang sebenarnya naturnya bangsa Indonesia ini ramah gitu ya. Tapi kita dilatih untuk melihat situasi dan kondisi. Nah, inilah kita akan lihat. Belum lagi beberapa kejadian yang ada yang kita boleh lihat sejak pandemi ini yang sudah berlangsung sejak 2020 sampai sekarang. Kalau kita masih ingat, itu masuknya ke Indonesia saat itu ketika 2 orang terkonfirmasi COVID yang tertular dari warga negara Jepang ya, kalau kita masih lihat dan ingat. Itulah cikal bakalnya Indonesia mulai terkena pandemi ini. Dan banyak hal yang sudah terjadi sejak tahun 2000 awal, 2020 awal sampai sekarang. Banyak sekali hal. Ada sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil Tuhan, dan ada juga sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang memiliki mental yang cukup perlu secara intens gitu ya diperhatikan. Karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan income, mereka kehilangan pendapatan akibat pandemi ini, mental mereka jadi rusak. Jadi situasi pandemi ini luar biasa sekali melakukan banyak perubahan-perubahan. Kemudian belum lagi vaksin. Ya. Berbagai kita ditawarin dengan vaksin jenis. Ya. Saya mengambil kesimpulan bahwa memang pandemi ini membuat banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya. Budaya kultur bangsa Indonesia yang ramah dilatih untuk tidak ramah. Budaya bangsa kita yang sifatnya bergotong royong, saling membantu juga dilatih untuk tidak berkerumun atau tidak melakukan membantu atau menolong orang. Karena kalau kita menolong, akibatnya kita sudah punya pemikiran tersendiri gitu. Nah, dengan situasi begini bagaimana kita menghadapi ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana menghadapi situasi ini? Jujur saja saya sendiri pun mengalami dan menghadapi situasi yang betul-betul kita harus kuat. Nah, untuk itulah saya mencoba mencari satu ayat firman Tuhan untuk menguatkan kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi, melihat secara ke belakang tentang pandemi ini yang sampai saat ini belum ada jalan penyelesaiannya. Beberapa bulan yang lalu, kantor tempat saya bekerja mem-PHK hampir 50 karyawan. Kasihan. Satu sisi saya melihat kasihan. Supir, office boy, kurir. Tapi apa dikata situasi begini yang membuat kita harus bertindak. Nah, untuk itulah saya mengajak kita sama-sama melihat renungan firman Tuhan pada sore hari ini, apa yang menguatkan kita untuk melangkah ke depan, apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus menyerah dengan situasi ini, apakah kita harus menerima
terima kondisi seperti ini? Apakah kita harus marah-marah sama Tuhan? Ini mana ketidakadilan? Mana ini Tuhan? Mana ada nggak Tuhan? Saya membaca rubrik beberapa di Amerika di Amerika ada beberapa gereja sudah mulai banyak ditutup karena tidak ada jemaat yang datang. Di Indonesia banyak gereja-gereja yang tidak mampu bertahan untuk membayar uang sewa gedung mereka yang berada di tempat-tempat yang kita bisa melihat kondisinya. Bagaimana ini? Bahkan saya melihat satu rubrik dari surat kabar yang ada di Paris bahwa 2.000 orang sekarang sedang berbondong-bondong yang tadinya memeluk kepercayaan Kristen sudah masuk ateis. Mereka nggak percaya Tuhan. Karena mereka berteriak, mereka minta tolong, mereka bertanya mana keadilan, mana Tuhan. Tidak ada, mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan itu. Mereka tidak bisa melihat jawaban Tuhan. Mereka tidak bisa melihat dan di tangisan mereka. Tuhan itu tidak ada, ini segala macam. Akhirnya mereka kemana? Mereka keluar dari kepercayaan iman Kristen mereka. Nah, untuk itulah saya mengajak kita yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah yakin dan percaya untuk meraih kembali, memenangkan bangsa kita ini, dan bahkan dunia ini, kita berdoa buat mereka, kita yakinkan bahwa Tuhan masih ada. Tuhan nyata. Oke, kita akan lihat sama-sama. Saya akan ambil dari salah satu ayat yang ada di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 saya bacakan buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya membaca ayat ini berulang-ulang dan berulang-ulang. Luar biasa firman Tuhan ini buat menguatkan hati kita. Tapi kita boleh tarik dulu. Kenapa Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat Korintus? Apa tujuan Rasul Paulus ini memberitakan ini kepada jemaat Korintus? Ternyata ada satu sejarah di mana Rasul Paulus tidak ingin terjadi satu fenomena yang pernah dilakukan saat di Perjanjian Lama, saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang Rasul Paulus melihat bagaimana terjadinya dosa, kejahatan, penyembahan berhala, padahal Tuhan nyata ada di sana. Kita bisa sama-sama belajar bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dipimpin oleh Musa, menghadapi bagaimana tangan Tuhan nyata. Tuhan ada di hadapan bangsa Israel. Dengan seperti itu pun, fenomena seperti itu pun, bangsa Israel tetap keras teguh. Perjalanan singkat ke tanah perjanjian yang singkat harusnya itu jadi panjang.
Disinilah muncul kenapa Rasul Paulus mengangkat ini, memberitakan ini kepada jemaat di Korintus, agar tidak terjadi fenomena ini kembali. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk tidak melakukan keinginan hati dalam melakukan dosa, kejahatan, penyembahan berhala kepada Allah. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk belajar dari pengalaman umat Allah di zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana tangan Tuhan ada nyata memberkati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, penderitaan mereka, permintaan mereka, keinginan mereka diwujudkan, tapi mereka tetap keras. Mereka tetap berprinsip. Mereka tetap tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan mujizatnya di sana. Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat Korintus. Kemudian saya melihat juga yang ketiga adalah Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Korintus untuk selalu hidup dalam kebenaran. Selalu mengingatkan kepada jemaat untuk mawas diri dan menghindari kebiasaan yang hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya dengan masa sekarang? Situasi pandemi ini apa hubungannya? Oh, ini panjang. Ini sangat berhubungan sekali. Saya yakin dan percaya pandemi ini ada, memang Tuhan nyatakan. Tuhan memang mengizinkan ini terjadi. Tuhan ingin melihat umat-umatnya. Tuhan ingin melihat kesetiaan kita di dalam mengikut. Saya yakin dengan iman saya, Allah mengizinkan pandemi ini terjadi. Semakin kita diuji, apakah kita akan semakin keluar dan meninggalkan Allah? Semakin kita dibuat menderita, apakah kita semakin akan menjual kepercayaan kita? Tidak yakin bahwa Allah itu ada? Kenyataan yang saya melihat bahwa di Paris 2.000 orang berbondong-bondong masuk menjadi ateis. Ini fakta. Allah melihat kesetiaan manusia. Allah melihat, pandemi saja terjadi, sudah 2.000 orang sudah keluar, tidak percaya dengan keilahian Allah, tidak percaya dengan keberadaan Allah. Nah, dengan melihat ini, maka apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita hadapi ke depan? Apa yang harus kita lakukan saat menghadapi situasi begini? Saya melihat dan mencatat ada 2 poin yang boleh kita berbagi di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, sikap kita itu harus teguh. Bukan merasa harus teguh, tapi berlatih untuk teguh dalam penderitaan. Agar kita tidak jatuh ketika penderitaan itu datang. Teguh, kokoh. Itu tiang, kokoh, kuat. Tapi tidak merasa teguh. Merasa teguh belum tentu kokoh.
tapi berlatih untuk teguh di dalam penderitaan. Ini yang Rasul Paulus katakan. Seperti ayat di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bukan pencobaan-pencobaan luar biasa, tapi biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah tahu bagaimana kekuatan manusia menghadapi pencobaan. Kalau kita lihat sejarah Ayub, apa yang tidak kita baca dari kisah Ayub yang luar biasa? Mempertahankan iman Ayub tetap kokoh dalam Tuhan. Jujur, saudara, kalau saya jadi Ayub saat itu mungkin saya tidak akan kuat. Ya, tidak akan kuat menghadapi itu. Karena luar biasa bagaimana Ayub menahan penderitaan yang Tuhan uji kepada dia. Tapi kembali lagi Allah katakan, jangan kau ambil nyawanya. Jadi tidak akan pencobaan itu melebihi kekuatan manusia itu sendiri. Makanya sikap yang kita lakukan untuk menghadapi pencobaan ini, kita berlatih untuk teguh kokoh di dalam menghadapi penderitaan. Dan tidak jatuh ketika menghadapi penderitaan itu. Kokoh, kuat. Itu yang dikehendaki kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah pencobaan itu kita harus mengatakan bahwa pencobaan ini biasa. Jangan kita katakan pencobaan ini luar biasa. Wow, menderita sekali saya dengan pencobaan ini. Kita harus katakan pencobaan ini biasa. Bersandar kepada ayat 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan ini biasa, bukan luar biasa. Rasul Paulus katakan tidak akan melampaui kekuatan manusia itu sendiri. Ini pencobaan biasa, maka kita harus mengatakan ini pencobaan biasa. Kita tidak perlu gentar. Karena kita tahu Allah kita setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Dan Tuhan terus tolong kita. Ini yang menguatkan saya secara pribadi di dalam menghadapi situasi pandemi COVID. Saya harus kokoh, teguh. Saya harus kuat, saya bentengi dengan doa dan iman kepada Tuhan. Kokoh, kuat. Kita harus yakin bahwa pencobaan itu biasa, bukan luar biasa. Pencobaan itu biasa. Dan ingat, Allah tidak akan mencobai. Itu melampaui kekuatan manusia. Ada satu cerita yang saya mau sedikit berbagi. Pandemi COVID ini sejak tahun 2020 cukup membuat saya dan keluarga terpukul. Saya dengan teman saya punya yayasan garam dunia di Yogyakarta, yaitu di mana anak-anak yatim piatu ada sekitar 30 orang di sana yang kita sponsorin, mulai dari biaya mereka makan, tempat tinggal, sampai pada sekolah mereka, karena mereka datang dari Mentawai, pelosok Mentawai yang mau menggadaikan iman kepercayaan mereka. Kalau mereka mau lanjut SMA, mereka harus masuk pesantren. Tapi ada hamba Tuhan di sana menyelamatkan mereka, mengirimkan mereka ke Garam Dunia yayasan kami. Sebelum pandemi,
luar biasa. Kami saling menopang untuk memberkati garam dunia. Tapi sejak pandemi, teman-teman, kami sudah mulai kesulitan. Biaya uang sekolah tertunggak. Untuk makan keseharian mereka, kita harus putar strategi apa. Tapi saya selalu katakan sama teman-teman dan sama pengurus di garam dunia, doa. Apapun yang kita hadapi, doa. Tidak akan melampaui kekuatan manusia. Ini baru biasa. Kita doa. Luar biasa. Beberapa bulan sebelumnya, itu uang sekolah yang tertunggak anak-anak SMA itu, ada satu sponsor datang, dikirim Tuhan. Dan mereka tidak kenal gardu. Dikirim Tuhan melunasi. Bahkan ada beberapa sponsor datang mengunjungi di sana, siap memberikan sembako, ini, itu. Dan endingnya, tidak ada satupun kekurangan yang ada di Gardu atau Garam Dunia, yayasan yang kita miliki. Karya Tuhan luar biasa. Saya melihat, saya menangis di hadapan Tuhan, saya bilang terima kasih. Karena kita merasa yakin gitu. Kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita berdialog sama Tuhan. Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita datang ke hadapan Dia, meminta dan terus berkomunikasi sama Tuhan. Dan kita yakin. Nggak kita bisa pikirkan secara akal manusia, tapi Tuhan kirim roti mana surgawi untuk datang memberkati kami. Bagaimana dengan kita? Apa persoalan teman-teman sekalian yang ada di STTB itu Indonesia? Engkau kesulitan keuangan? Engkau mengalami satu pergumulan? Atau ada beberapa hal akibat pandemi COVID ini terimbas dengan rancangan strategi yang sudah Anda atur? Apa yang harus kita lakukan? Menyangkal? Saya nggak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Anda mau jadi ateis? Atau bagaimana? Saya mengajak kita semua, pencobaan itu belum apa-apa. Biasa. Lihat, 1 Korintus 10 Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pada sore hari ini di ayat 13 yang akan saya bacakan sekali lagi. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu kepada diri. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia akan melampaui kekuatan kita manusia. Percaya. Allah senantiasa akan membimbing dan menuntun kita. Dan kembali lagi kepada sikap kita dalam menghadapi ujian ini. Teguh, kuat. Teguh, kuat di dalam Tuhan. Dan Allah setia tetap akan membimbing kita. Firman Tuhan ini akan saya tutup dengan satu cerita. Kebenaran saya suka membaca beberapa rubrik-rubrik. Ada salah satu universitas di Amerika, dia meneliti dan melakukan penelitian. Ternyata selama 1 hari 2 jam,
Akhir-akhir ini di masa pandemi ini, hampir rata-rata orang setelah dalam masa pandemi ini, 1 hari 2 jam mereka menyisihkan waktu mereka setiap hari melihat dan menilai apa masalah atau permasalahan yang mereka lakukan hari itu. Jadi mereka mencatat, 1 hari ini gue buat salah apa ya? 1 hari ini gue bikin masalah apa ya? 2 jam merenung, hampir rata-rata merenung, melihat kesalahan apa yang saya lakukan saat itu. Itu hasil survei dari salah satu penelitian yang dilakukan di universitas di Amerika sana. Hampir kebanyakan di masa pandemi ini mereka melakukan introspeksi diri selama 2 jam, apa yang harus dilakukan, kesalahan apa yang harus dilakukan. Kemudian ada salah satu buku dari John L. Mason, ya, dia mengatakan begini, kunci untuk melepas dari ganjalan dan kegagalan masa lalu adalah kita mengambil makna secara detail. Makna secara detail peristiwa-peristiwa yang tidak berkenan, yang salah, yang membuat kita tidak baik di hadapan Allah. Jadi buku ini mengajarkan kita membuat secara detail, atau membuat secara detail catatan harian kita, apa nih yang saya tidak harus lakukan, yang saya harus perbaiki. Dia melihat supaya dia tidak jatuh di hari berikutnya. Dia mencatat, dia mengevaluasi, dia introspeksi diri, retrospeksi diri. Tapi kembali lagi kepada firman Tuhan, katakan sekali lagi teman-teman yang ada di Bethel, ya, yang kita sama-sama sedang menuntut ilmu di Bethel, bahwa percayalah Allah dengan setia akan ada menolong kita, dan apa yang kita alami, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Allah akan terus dengan setia membimbing kita dan mengarahkan kita selama kita mengandalkan kekuatannya. Itu renungan dan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua dan menjadi kekuatan sore hari ini untuk kita ke depan boleh melihat apa yang harus kita lakukan dan tetap kembali kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Dia. Dan jangan lupa tetap bersandar, berdoa, dan terus berkomunikasi, berdialog. Jujur saya Kristen sudah lama, tapi saya lebih mengatakan kepada Kristus bahwa saya harus rajin berdialog. Saya harus rajin berbicara kepada Tuhan, agar Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara tidak langsung berbicara kepada kita, tapi dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Seolah-olah Tuhan itu ada di dalam hati kita, di samping kiri kita, di depan kita, untuk melindungi dan memberkati kita. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang sudah Tuhan sampaikan melalui sore hari ini, pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Kiranya apa yang boleh kami dapatkan dan renungan ini boleh memberkati kami dan memberikan kami kekuatan. Ampuni kami Bapa apabila ada hal-hal sifat kemanusiaan kami, yang kedagingan kami yang muncul. Ampuni kami semua, biarlah Roh Kudus-Mu memberkati firman Tuhan ini dan masuk ke dalam hati kami, dan kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami tetap akan semakin semangat menghadapi pandemi apapun, karena kami berjalan bersama Engkau. STT Bethel, berkati teman-teman yang sedang berkuliah di Bethel, berkati juga mereka yang sedang mengalami jatuh bangun di dalam menghadapi perkuliahan mereka. Allah senantiasa memberkati mereka. Berkati juga Yayasan Bethel ini Tuhan, agar menjadi terang
bagi banyak orang dan menguatkan bagi banyak jiwa, sehingga kami yang ada di dalam Yayasan Bethel ini Tuhan semakin bersemangat menjangkau, menguatkan para jiwa-jiwa yang ada sehingga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dan boleh ada di dalam hati kami. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Serahkan semua ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Andreas Siagian yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa terberkati boleh di kolom chat mengucapkan terima kasih, mungkin amin, haleluya, atau juga boleh dengan reaksi, kita sama-sama memberikan reaksi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita akan masuk ke dalam Sema News pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021. Boleh next? Ya, kami dari Senat Mahasiswa STT Bethel Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andreas Siagian atas pelayanannya hari ini, dan sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami, maka kami akan mengirimkan e-sertifikat dari SMA STTBI kepada Bapak via email. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga bisa mentransfer melalui Bank BCA atau juga Dana. Dan untuk mempermudah pengecekan, diharapkan Bapak Ibu Saudara menambahkan angka 1 di akhir nominal transfer, contohnya Rp10.001. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan kiranya persembahan yang akan kami persembahkan Bapa menjadi persembahan yang indah bagi nama-Mu Tuhan, dan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan.
Puji Tuhan, boleh semuanya kasih reaksi kembali buat tim Padus yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih untuk tim Padus. Berikutnya kita mau lanjut ke pengumuman berikutnya. Pengumuman berikutnya, STT Battle Indonesia kembali mengadakan doa pagi bersama setiap hari Selasa pukul 6.30 WIB sampai selesai. Dan doa pagi ini diikuti oleh seluruh dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi STT Battle Indonesia. Berikutnya dari BMM, Badan Misi Mahasiswa kembali membuka donasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dan juga ingin memberkati saudara-saudara kita, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di flyer, juga kembali disertai dengan angka 1 di akhir nominal transfer, contohnya 10.001. Dan BMM juga menerima donasi dalam bentuk baju yang masih layak pakai, Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada yang mau donasi, boleh langsung hubungi nomor yang ada di flyer atau mengunjungi Instagram dari Badan Misi Mahasiswa. Berikutnya, dari Semastore masih menawarkan sewa Zoom premium dengan tentunya harga yang terjangkau. Jadi untuk Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman yang membutuhkan Zoom premium bisa langsung menyewa ke Semastore yang pastinya harganya terjangkau hanya dari 10.000 sampai 25.000. Mengingat bulan ini ada PPKM, jadi jika membutuhkan Zoom Premium bisa langsung menyewa di Semastore. Dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu. Selanjutnya, STT Battle Indonesia kembali mengadakan webinar dengan tema relativitas Natal di era postmodern di bulan Desember ini, tanggal 6. Jadi, webinar ini diwajibkan untuk seluruh mahasiswi STT Battle Indonesia. Dan meskipun wajib, mahasiswa diharapkan harus tetap registrasi. Selanjutnya, dan dari UKM, unit kegiatan mahasiswa musik kembali diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, besok, pukul 15.30 WIB sampai selesai. Jadi untuk mahasiswa yang tergabung dalam UKM musik, jangan lupa besok untuk hadir. Berikutnya, untuk absen kedua, Bapak Ibu akan dikirim di kolom chat, dan nantinya batas waktu pengisiannya 16.45 WIB, 17.45 WITA, dan 18.45 WIB. Dan juga saya ingin menginformasikan nanti di link absensi akan ada link registrasi webinar. Jadi untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa STT Battle Indonesia bisa langsung registrasi untuk webinar dekat bulan ini.
Berikutnya kembali saya ingin memperingatkan mengenai tata tertib dalam ibadah chapel bagi seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam Zoom untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan juga mengaktifkan kamera apabila tidak memiliki kendala. Apabila mengalami kendala, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melaporkannya kepada PDK SEMA di kolom chat Zoom. Sekian SEMA News pada hari ini. Sebelumnya nanti setelah kita berdoa, kita akan berfoto bersama-sama. Jadi diharapkan untuk semua peserta Zoom untuk tidak langsung meninggalkan ruangan Zoom. Berikutnya saya minta dengan hormat Bapak Hans untuk memimpin kita dalam doa tutup dan doa berkat. Silakan, Pak. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Berikutnya saya serahkan kepada tim media untuk memimpin kita dalam sesi foto. Oke, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua, kita akan mengambil sesi foto. Untuk yang belum mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kameranya. Oke, di depan saya ada beberapa slide, jadi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian boleh menahan senyumnya. Saya akan mulai mengambilnya. 3, 2. Lagi. Ya, yang terakhir. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, sekian ibadah chapel pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Shalom. Terima kasih. Salam. Terima kasih. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. As we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With the hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Somebody lift up a shout of Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes